Sejak Indonesia memutuskan pemilihan presiden itu dilakukan secara langsung, one man, one vote, itu gerakan kerelawanan tumbuh. Artinya orang-orang yang tidak berpartai, mereka yang tidak terafiliasi dengan kekuatan-kekuatan politik, membangun kekuatan sendiri untuk melakukan dukungan kepada calon presiden atau calon wakil presiden. Gerakan relawan ini sebetulnya menjawab bahwa kadang-kadang partai tidak sanggup untuk masuk ke berbagai wilayah masyarakat. Tapi makin ke sini, memang makin seru. Kita harus akuin kemenangannya Pak Jokowi pada 2014 juga ditunjang oleh gerakan-gerakan kerelawanan ini. 2019 juga begitu. Dan sekarang menjelang 2024 ketika kita mau menghadapi pemilu lagi, gerakan relawan juga tumbuh kayak jamur di musim hujan. Mungkin jamurnya di Jakarta tumbuh karena sering hujan dan sering banjir. Nah, gerakan-gerakan kerelawanan ini kadang-kadang ada yang murni benar-benar ingin melakukan dukungan, ada juga gerakan kerelawanan yang justru ingin mengacaukan informasi, memberikan stigma-stigma buruk, membuat gerakan politik, membuat suasana politik jadi amburadul. Lo tahu belakangan ini gue baru aja mendapat informasi. Setidaknya ada orang yang mengatasnamakan relawan Ganjar. Dia menyebut sahabat GP 2024. Tiba-tiba dia kirim surat ke KPK. Ngoyok-ngoyok katanya mau meminta KPK membuka lagi kasus EKTP. Lucu kan? Namanya sahabat GP 2024 mau ngoyok-ngoyok kasus EKTP. Padahal belum lama ini beredar sebuah informasi dari Novel Baswedan ketika diwawancarai mengatakan bahwa EKTP itu udah selesai, udah diproses, tersangkanya sudah ada. Yang paling memuakkan adalah orang-orang yang mengaku relawan ini menyangkut-nyangkutin kasus EKTP dengan Mbak Puan. Ini benar-benar ngadu domba yang luar biasa. Gua sebagai pernah jadi ketua relawan Ganjaris, pertama gue nggak kenal dengan ada relawan yang namanya sahabat GP 2024. Setahu gue dari banyak relawan Ganjar itu nggak ada yang namanya ini. Yang kedua, ketika gue lihat orang-orangnya sama sekali nggak dikenal. Karena ada video beredar 2 orang ngomong soal kasus ini. Karena mereka nggak dikenal dan mereka juga gue nggak tahu berafiliasi kemana. Dan kecenderungannya malah justru merusak hubungan baik Ganjar dengan partainya. Kecenderungannya justru ingin melakukan fitnah atau ingin melakukan narasi buruk terhadap Ganjar. Ini mah bukan relawan. Ini mah justru relawan di kelompok sebelah yang menggunakan nama sahabat GP 2024. Itu yang pertama. Ada lagi loh relawan yang menyebut mereka kami Ganjar. Koalisi aktivis milenial untuk Ganjar. Dan yang paling lucu, tiba-tiba relawan ini bikin semacam pers release dan mendorong Jokowi jadi ketua umum PDIP. Halo, kalau lo relawan Ganjar, apa hubungannya sama Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah jadi presiden, ngapain juga ngutak-ngatik internal partai? Nggak ada hubungannya mas bro. Itu yang menurut gue sangat membingungkan. Relawannya relawan Ganjar, tapi yang diutak-atik soal Pak Jokowi dan Ketua Umum PDIP. Ini sekali lagi jelas-jelas ingin membentur-benturkan Ganjar Pranowo dengan PDIP, dengan partainya sendiri. Kan Ganjar sudah dengan jelas statement berkali-kali menunjukkan loyalitasnya dengan partai. Artinya apa? Artinya usaha-usaha yang mengatasnamakan relawan kayak gini sebetulnya nggak membantu sama sekali. Tapi justru menjerumuskan. Gue sih curiga. Kan gampang ya membangun gerakan relawan seolah-olah mereka relawan bikin rilis ke media. Lalu media yang kehausan cerita-cerita seru main tampung aja, main memberitakan aja. Dan ini perkiraan gue akan makin banyak terjadi ke depan.
Relawan abal-abal ini tujuannya malah ingin merusak gerakan-gerakan relawan yang murni yang melakukan dukungan. Korbannya siapa? Korbannya ya udah pasti dong Pak Ganjar Pranowo. Karena ulah-ulah mereka inilah yang kemudian menjadikan kecurigaan politik tambah tinggi lagi. Relawan kelas abal-abal ini menurut gua justru adalah orang-orang susupan, orang-orang yang dititipkan yang sengaja menggunakan atribut kerelawanan Ganjar untuk merusak Ganjar Pranowo. Kita kan tahu kan, di media sosial juga banyak suara-suara seolah-olah ada dukungan kepada Mbak Puan untuk tetap maju sebagai capres dari PDI Perjuangan. Kita tahu deh tujuannya kemana, ya kan? Kalau kita baca soal survei-survei atau hasil survei, memang elektabilitas Mbak Puan belum banyak, baru 1, sekian persen. Nah, kalau partai PDIP yang bisa punya tiket sendiri pada akhirnya merasa didorong-dorong untuk mencalonkan, kan gampang logikanya. Dikalahkan oleh orang-orang yang punya elektabilitas tinggi. Jadi cara mereka untuk menghambat majunya Ganjar Pranowo karena mereka takut. Wajar, Pak Ganjar survei-surveinya udah paling tinggi. Jadi karena mereka takut maka mereka menggembosi dengan cara bikin intrik di dalam. Bikin informasi-informasi yang kacau atas nama relawan Ganjar. Ini tentu saja sangat meresahkan teman-teman relawan Ganjar yang lain. Dan teman-teman di Ganjaris selalu mencermati ini semua. Bahwa kekacauan-kekacauan seperti ini memang bukan dilakukan oleh orang-orang yang mendukung Ganjar secara benar. Atau orang-orang yang memang secara murni mau melakukan dukungan kepada Ganjar. Mereka sebetulnya adalah orang-orang yang tidak mendukung Ganjar. Mereka sebetulnya adalah orang-orang yang ingin merusak Ganjar. Tapi mereka menggunakan nama relawan Ganjar. Ini kan kacau banget. Gua nggak tahu mereka susupan dari mana. Para kampret-kampret kayak gini cara permainnya masih lucu-lucuan sih. Mereka berpikir publik itu segitu tololnya sampai kemudian bisa diracuni oleh informasi palsu mereka atau press release yang mereka sebarkan sehingga menyebabkan persepsi publik jadi kacau. Ada loh yang percaya bahwa itu relawan Ganjar beneran. Kalau gue sih mau percaya kayak gini aneh. Masa relawan Ganjar ngurusin internal partai PDIP, siapa ketua umumnya, dorong-dorong Pak Jokowi untuk jadi ketua umum PDIP. Ini benar-benar luar biasa. Pak Jokowi presiden loh. Dan PDIP punya mekanisme sendiri untuk menentukan siapa ketua umumnya. Relawan sama sekali tidak punya hak. Relawan sama sekali tidak punya akses. Bahkan ini akan menjadi hal yang memalukan karena kita sibuk mengurusi hal-hal yang bukan urusan kita. Itu, dan gue rasa relawan-relawan yang murni mendukung Ganjar memahami konteks ini. Wilayah relawan adalah wilayah masyarakat. Wilayah dukungan kepada orang yang kita anggap punya representasi bagus. Yang kita anggap punya kualitas, yang punya integritas, kemampuan kerjanya oke. Mampu berkomunikasi dengan baik kepada rakyat. Punya prestasi kerja yang bagus. Gerakan ini tumbuh karena memang figurnya bagus. Bukan melulu gerakan politik, tetapi gerakan masyarakat. Soal politiknya itu wilayahnya partai. Soal siapa yang akan menentukan, soal siapa yang akan didorong oleh partai untuk menjadi capres, itu wilayahnya partai. Itu bagaimana partai-partai bergerak. Sementara gerakan relawan ini adalah gerakan publik yang melakukan dukungan kepada publik. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan sangu, memberikan bekal kepada partai-partai politik yang akan mengambil keputusan siapa yang akan mereka dukung untuk menjadi calon presiden. Jadi memperhatikan suara publik. Jangan sampai, jangan sampai kayak Nasdem misalnya. Ketika Nasdem mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden, surveinya malah melorot. Itu kan menandakan bahwa kecermatan membaca hati publik, membaca suasana publik tidak tepat atau katakanlah menjadi hal yang menjadi negatif.
Wajar kalau Pak Jokowi misalnya nyentil, jangan sembrono memilih atau menetapkan capres. Nanti akibatnya berbahaya bagi partai juga, apalagi bagi bangsa Indonesia ke depan. Nah, pola permainan politik dengan melempar isu, dengan menggunakan nama relawan, atau menggunakan seolah-olah mendukung Ganjar padahal menikam dari belakang. Ini akan terus terjadi ke depan. Bagi kita, masyarakat biasa tentu saja harus lebih cermat melihat berita, harus lebih cermat memamah informasi, jangan sampai kita dikelabui oleh gerakan-gerakan model cecunguk kayak begini. Karena sesungguhnya mereka bukan pendukung Ganjar, karena sesungguhnya mereka ingin merusak Ganjar dari dalam. Itu yang mereka usahakan. Kita cermatin aja, mudah-mudahan kita bisa melihat informasi dengan lebih clear, melihat segala perkembangan politik dengan lebih jernih, dengan memahami konteks yang lebih besar. Tidak semua orang yang mengaku mendukung itu sebetulnya dia mendukung. Banyak juga orang-orang yang disusupin seperti musuh dalam selimut, kayak pengantin baru. Gue Kokun tadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.